Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kali ini untuk materi Bahasa Indonesia pertemuan kelima, kita akan membicarakan tentang teks editorial. Sebelum kita mulai belajar, mari kita buka dengan 8 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf, dan sekarang alhamdulillah kondisi Bapak sudah mulai membaik, dan oleh karena itu semoga kalian juga semuanya baik-baik saja, sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya sehat rohani dan ekonominya. Baik, kita mulai saja. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Istilah lain dari teks editorial ini yaitu yang kita kenal dengan sebut tajuk rencana. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang apa tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran selesai ini, kalian peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks editorial. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri teks editorial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan peserta didik dapat membedakan sifat-sifat daripada teks editorial itu. Ya. Kalian harus bisa membedakan bagaimana teks editorial itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan pada kali ini Bapak akan menjelaskan seputar pengertian teks editorial atau tajuk rencana. Perlu kalian ketahui bahwa teks editorial ini atau tajuk rencana ini biasanya dimuat di mass media cetak khususnya atau media juga elektronik. Nah, biasanya di halaman kedua teks editorial ini dimuat dalam satu kolom. Nah, editorial ini ada juga yang menyebutkan tajuk rencana. Singkatnya, dalam teks editorial ini berisi pendapat dari Dewan Redaksi tentang keadaan masyarakat pada saat media itu diterbitkan. Baik, untuk lebih jelasnya, Bapak akan sampaikan pengertian teks editorial ini. Di sini dikatakan bahwa editorial disebut juga tajuk rencana, itu betul ya tadi. Editorial atau tajuk rencana adalah opini, pendapat ya. Pendapat yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi atau lembaga penerbitan terhadap persoalan yang aktual, yang hangat, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, penulisan editorial ini atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik atau pendapat daripada masyarakat, mempromosikan atau pemikiran kritis dan kadang-kadang juga menyebabkan orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial ini merupakan berita dogmatis. Jadi berita yang bersifat keharusan, jadi bersifat dogma aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak media cetak itu sendiri. Baik, jadi jangan lupa bahwa editorial ini disebut pula tajuk rencana, ya, berisikan di sini adalah opini, pendapat yang berisikan pendapat atau sikap resmi suatu media, ya, sebagai media. Dan di sini banyak pendapat ya, media apakah itu
Kompas, ya, kemudian ada Sinar Harapan, ada Radar dan lain sebagainya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Teks editorial tajuk rencana ini, rencana ini biasanya bagi pers atau wartawan. Pers papan atau memiliki ciri-ciri di sini sebagai berikut. Pertama, di dalam teks editorial itu ditulis dengan hati, kemudian normatif, cenderung konservatif, ya, kekolot,an, ya, menghindari pendekatan kritis yang tajam, juga pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologinya. Jadi pada akhirnya, jadi di sini pertimbangannya harus jelas karena ini dibaca oleh orang banyak, harus berdasarkan aspek politiknya, sosiologi masyarakat. Kemudian teks editorial atau tajuk rencana ini pers papan menengah ke bawah. Ada disebut dalam bahasa Inggrisnya middle media, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada lebih berani lagi, ini ya, isi daripada teks editorial itu ada atraktif yang bersifat aksi, ya, kemudian progresif, pandangan untuk maju, kemudian memilih pendekatan kritis bersifat tajam, atau disebut juga tembak langsung. Lebih memilih pendekatan sosiologi daripada pendekatan politis. Jadi ini umumnya dalam teks editorial itu adalah pendekatannya yaitu pendekatan kepada masyarakat. Baik, kita lanjutkan mempersingkat waktu. Kemudian ada beberapa sifat teks editorial atau tajuk rencana. Pertama, krusial. Krusial itu sangat penting dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media itu. Jadi media yang ada di negara kita, misalnya ada koran Kompas, kemudian Sinar Harapan, ada juga Pos Kota, kemudian ada Radar dan lain sebagainya. Ini juga disesuaikan dengan jenis medianya itu sendiri. Kemudian sifatnya juga yang kedua isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Misalnya kalau sekarang ramainya tentang COVID-19, di sini biasanya dibahas tentang COVID-19, penanganan COVID-19 itu ada dimuat dalam editorial. Kemudian memiliki karakter atau hak atau ciri-ciri tertentu, ya, atau konsisten, teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa tersebut. Jadi setiap media massa yang ada itu masing-masing mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan kebijakan media yang bersangkut. Jadi ini juga mempengaruhi juga. Ini sifat-sifatnya ada 4 macam. Jadi krusial, ditulis secara berkala, ya biasa tergantung di setiap terbit. Setiap hari terbit, maka ditulis setiap harinya. Ditulis tentang pandangan dia terhadap informasi atau masalah yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, kalian lihat, ini adalah beberapa contoh teks editorial di media cetak atau elektronik. Di sini ada judul tentang teks editorial. Itu macam-macam teks editorialnya. Ada editorial tentang lingkungan, ada tentang pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pendapat daripada redaktur atau redaksi media massa tersebut, ya. Ini sebagai contoh ini, ya. Ada, tinggal kalian baca saja, ya. Di sini adalah tentang teks editorial tentang lingkungan, ini ya. Ya. Kemudian ini contohnya panjang juga lumayan. Jadi di sini ada pendahuluan, di dalam teks editorial itu ada pendahuluan, ada judul, ada pendahuluan, ya, kemudian isi, kemudian ada kesimpulan dari editorial itu. Contoh yang kedua di sini ada teks editorial tentang pendidikan. Contohnya dampak buruk sistem pendidikan Indonesia. Di sini ada bagian pendahuluan, ya.
kemudian isinya apa saja, ini bicarakan tentang pendapat dari redaksi tersebut. Kemudian sampai selesai, sampai kesimpulan juga sama. Kemudian contoh yang lain bisa kalian cari. Nah, untuk itu Bapak tugaskan kalian untuk mencari sebuah contoh teks editorial ya di media massa cetak atau internet tentang kesehatan, tentang olahraga, ada 3 ya, tentang ekonomi. Nah, hasil kerja kalian dibuat clipping dan dikumpulkan ke Bapak. Selamat belajar dan tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk lebih jelasnya, kalau kalian kurang jelas, nanti kalian tanyakan secara langsung kepada Bapak melalui WA. Sudah pertemuan yang kelima kali ini, semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Cuma tujuan yang Bapak sampaikan tadi, cuma hanya ada berapa tadi? Ya, tujuan pembelajaran kali ini cuma hanya ada 3. Jadi kalian harus bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian kalian harus bisa menyebutkan ciri-ciri teks editorial itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu sifat teks editorial itu sendiri. Baik, kalian tugas yang kalian harus kerjakan kembali kepada tadi, kalian cari teks editorial di bawah ini, kemudian kalian pahami bahwa ada bagian pendahuluan, isi tentang teks editorial tentang kesehatan, juga sama, olahraga, ya. Ini biasa untuk lebih memudahkan kalian tinggal cari di internet saja. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.